Di tengah sorak-sorai meriah dan semangat yang membara, Tasya Megananda Yuki secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI periode 2024 hingga 2029. Musyawarah Nasional 4 APJI yang berlangsung di Birawa Ballroom Bidakara Hotel, Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2024, menjadi saksi kebangkitan baru industri jasa boga di Indonesia. Rahayu Setiawati, Ketua Umum APJI periode sebelumnya, dalam sambutannya menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota APJI untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun berharap kesuksesan APJI tetap berlanjut di bawah kepemimpinan baru. Awal dari kami memimpin APJI, istilahnya tuh orang tuh ditanya APJI itu apa. Padahal itu sudah 27 tahun waktu itu. Ya itu karena mungkin tidak sosialisasi ataupun apa. Nah, saya menggantikan itu juga aklamasi. Dan tadinya saya adalah wakil bendahara umum IWAPI. Tapi saya punya catering gitu ya. Nah, begitu aklamasi saya bicara bahwa kalau Anda mau meminta saya minta kerjasama yang baik gitu loh ya. Udah itu singkat cerita, kami memimpin APJI baru 1 tahun kita sudah go internasional. Dan sekarang alhamdulillah Pak, kami sudah dipercaya pemerintah, sudah semua mengenal APJI. Begitu kira-kira. Saya yakin sekali ini akan membawa APJI publish dalam dan luar negeri lebih efektif ya, lebih bagus gitu. Karena kepemimpinan sekarang kita harus tahu diri lah gitu loh. Kita cukup 2 periode saja, kita mendidik lagi regenerasi. Kita jangan takut, rezeki sudah ada yang punya, betul nggak? Seperti itu. APJI oke, smart dan kompak. Industri jasa boga sebagai salah satu pilar UMKM menjadi fokus utama dalam Munas 4 APJI. Tasya Megananda Yuki mengajak para anggota untuk memasuki era digital 4 dengan persiapan yang matang melalui pelatihan dan sosialisasi. Ya, proses Munasnya baru akan dilakukan siang ini, tapi alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan. Insya Allah juga nanti hanya satu, saya sendiri dengan aklamasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya APJI bisa lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Kita akan lebih dikenal, akan masuk ke internasional. Nah, juga saya akan pastinya memaksimalkan pendampingan juga pelatihan bagi anggota-anggota APJI. Intinya industri jasa boga ini seperti yang tadi Pak Sandi sampaikan, ini sudah melahirkan atau sudah memberikan pemasukan ya untuk sebesar berapa? 40,1 ya, 40,1 di GP. Balik lagi kita akan memanfaatkan produk-produk lokal dan bumbu-bumbu berbasis lokal. Jadi balik lagi kita akan lokal dulu. Kita akan menggunakan bahan baku lokal. Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Kadin Arsyad Rasjid, serta Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM Arif Rahman, Tasya Megananda Yuki secara resmi memegang kendali penuh APJI. Tagline bersama kita bersinar menjadi semangat bagi APJI dalam meraih kemenangan di masa depan. Kuliner ini dan jasa boga memiliki peran yang sangat sentral dalam perekonomian, terutama ekonomi rakyat. Jadi kita harapkan dengan APJI, Munas ini akan membawa sebuah percepatan agar kuliner kita bisa mendunia
ada program Indonesia Spice Up Dulu. Jadi ini nanti akan Abji kita ikut sertakan lebih siap berkolaborasi dengan Asia. Saya rasa kita siap berkolaborasi karena saya kenal beliau sudah sangat lama dari masa remaja, dari masa di Kadin, di HIPMI. Bu Tasya ini orang yang sangat mengerti organisasi dan beliau energinya luar biasa dan perusahaan yang sukses. Mudah-mudahan bisa mengangkat para pengusaha Abji dari seluruh Indonesia untuk lebih sukses lagi. Terima kasih. Kita mesti melihat Jasa Boga ini sebagai industri yang sangat berperan sekali, khususnya untuk membawa nama Indonesia ke luar negeri. Itu yang pertama. Tapi juga yang dimana karena kenapa? Untuk memperkenalkan Indonesia, kita paling baik itu adalah supaya teman-teman itu bisa mengetahui masakan Indonesia. Karena dengan itu mencontohkan bagaimana karakteristik daripada bangsa kita. Itu penting sekali. Lalu industri Jasa Boga juga sangat penting untuk apa? Untuk yang namanya nutrisi. Karena itu bagian penting daripada kesehatan daripada bangsa kita. Nah, di sini kita bicara stunting, kita bicara makan siang untuk pelajar-pelajar dan lain-lain. Ini semuanya harus mempunyai gizi yang baik. Nah, untuk itu disinilah peran daripada industri Jasa Boga juga bisa. Jadi untuk itu saya lihat sekali bahwa industri ini semestinya bisa lebih besar lagi, bisa berperan lebih besar lagi, dan harapannya dengan dia sudah mulai merujuk ke seorang ketua umum baru, yaitu Mbak Tasya. Harapan saya percaya sekali Mbak Tasya bisa memberikan yang terbaik dan bisa memperjuangkan namanya industri Jasa Boga untuk seluruh pengusaha-pengusaha di dalam jasa Boga, supaya tadi lebih lagi bisa berperan di rancah nasional dan juga internasional. Oh, sebetulnya enggak, persoalan kita kalau dibilang kreativitas dan lain-lainnya, saya rasa Indonesia punya kreativitas yang lebih hebat. Kalau bicara mengenai makanan sendiri, kita akan lebih mempunyai beragam makanan yang lebih banyak dibanding negara-negara lain. Jadi bayangin aja di Jawa sendiri ada makanan Sunda, masakan Jawa pun berbeda-beda. Belum lagi makanan Sumatera Barat seperti Padang dan lain-lain. Jadi kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, tinggal inilah harus kita kembangkan dan introduce ini kepada luar. Jadi tadi supaya orang mengingat makanan Indonesia itu sangat beragam. Kita tadi yang paling dekat sekarang ini, kami di Kadin itu ada namanya kelompok kerja, Pokja daripada nutrisi. Nah, makanya kami mengundang teman-teman asosiasi, salah satunya Abji, untuk ikut serta di dalamnya. Kenapa? Karena Pokja ini akan bekerja sama dengan pemerintah, apakah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota, untuk memperjuangkan gizi nasional. Nah, ini sangat penting sekali, dan untuk itulah mungkin yang awal saya tadi sudah mengundang teman-teman Abji untuk ikut serta di dalam kelompok kerja itu. Musyawarah Nasional 4 Abji juga menjadi momen untuk menggelar lomba kreasi jajan pasar modern dan Abji Food Expo sebagai wujud kolaborasi Abji dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya ucapkan selamat untuk anak saya, Tasya, Ayu, Sasi Kirana, Megananda Yuki. Selamat atas terpilihnya menjadi Ketua Umum DPP Abji 2024 sampai 2029. Semoga apa yang kau tuju mendapat ridho dan sukses di dalam melaksanakan amanah. Harapan kedepannya otomatis Tasya sebagai pemimpin bisa menjadi contoh dan sebagai penerus apa yang telah dilakukan oleh Bu Ayu sebelumnya. Dan saya tahu insya Allah dia bisa. Karena Tasya juga keturunan dari organisatoris. Karena dari neneknya, dari saya sendiri, dan Tasya sekarang itu ya. Jadi insya Allah semua berjalan lancar. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Tasya Megananda Yuki siap membawa Abji menuju masa depan gemilang. Bersama para anggota, pengurus daerah dan pusat, serta seluruh pihak yang peduli terhadap perkembangan industri jasa boga di Indonesia. Tanggapannya ya alhamdulillah
sudah berjalan dengan baik dan lancar. Musyawarah Nasional keempat Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, alhamdulillah sudah beres dan tinggal saya yang meneruskan nanti program-program yang terbaru, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anggota dan Indonesia. Program jangka pendek pastinya pelatihan dan pendampingan ya, terutama untuk mengangkat atau memaksimalkan potensi-potensi DPD seluruh Indonesia. Itu dulu dan kita konsolidasi ke dalam dulu, perbaikan di internal dulu. Sudah pasti kita akan langsung merapat ke pemerintah terbaru, insya Allah nanti setelah dilantik. Pastinya nanti ada program-program yang kita sinergikan, terutama yang berkaitan dengan makanan minuman. Harapan ke depan kita tetap solid, kita tetap bisa mencari cuan dengan tenang dan aman. Terima kasih atas kehadiran ini. Saya nyatakan atas nama Ketua Umum Abdi Musyawarah Nasional keempat Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, saya nyatakan resmi